kita akan membahas soal ini topiknya adalah gerak osilasi. Ya. Kita lihat soalnya bersama-sama. Sebuah benda bermasa 1 kg dihubungkan dengan sebuah pegas dengan konstanta pegas 10 Newton per meter. Benda ditempatkan pada bidang data licin yang sempurna. Benda ditarik sehingga pegas memanjang sebesar 0,01 meter dan kemudian benda dilepaskan pada T sama dengan 0 ya. Di gambar terlihat kan ya, jadi itu kondisi awalnya benda ditarik sejauh 0,01 meter dari titik setimbangnya, kemudian dilepas pada T0. Sehingga pada saat T0 kita bisa tahu bahwa posisi dari si bendanya itu berada pada posisi simpangan maksimumnya, yaitu 0,01 meter. Oke, yang A, dengan menggunakan hukum 2 Newton, turunkan persamaan diferensial osilasi harmonik dari benda tersebut. B, tentukan solusi dari persamaan diferensial di atas. Dinyatakan dalam fungsi sinus. C, tentukanlah energi kinetik pada saat simpangannya 0,4 kali besar amplitudo. D, berapa energi potensial dan kinetik pada saat benda berada di titik setimbangnya. Baik, kita lihat di sini untuk yang A. Katanya kita mulai dengan menggunakan hukum kedua Newton ya. Kita tahu bahwa persamaan hukum kedua Newton itu adalah bisa kita tuliskan ya, salah satu alternatifnya adalah dalam bentuk total gaya yang bekerja itu sama dengan massa dikalikan kecepatannya, kan ya. Nah, kita lihat di sini yang namanya pegas itu kan gaya yang bekerja pada pegas itu tuh ya. Jadi pada pegas itu bekerja sebuah gaya yang kita sebut sebagai gaya pemulih gitu kan ya. Gaya pemulih yang gaya pemulih ini memiliki besar yang khas ya, yaitu dia bergantung pada berapa posisi juga ya, berapa posisi dari si pegas itu berada ya. Dan dia sifatnya melawan perubahan posisi tersebut ya, yaitu F-nya itu pemulih itu sama dengan minus K dikalikan dengan X. Sehingga kalau kita aplikasikan ini persamaan 1, ini persamaan 2, maka kita substitusi persamaan 1 dan 2, saya peroleh sama dengan jadi minus KX gitu kan ya, sama dengan M kali A. Nah, di sini untuk menentukan atau mendapatkan persamaan diferensial dari osilasi ini, kita perlu mendapatkan variabel gerak itu dalam bentuk yang sama, yaitu dalam bentuk posisinya. Karena kita kan tujuan dari persamaan diferensial ini adalah untuk mendapatkan solusi dari posisi bendanya terhadap waktu. Maka di sini kita punya dua besaran geraknya yaitu X dan A. X adalah posisi, A adalah percepatan. Maka kita perlu ubah percepatannya dalam bentuk posisi, yaitu kita ingat definisinya ketika belajar di kinematika bahwa percepatan merupakan turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Sehingga bila saya masukkan, saya dapatkan minus Kx sama dengan M turunan kedua posisi terhadap waktu. Kita rapikan persamaan ini ya, sehingga D kuadrat dari 2X per dt pangkat 2-nya itu kita bisa jadikan dia sendirian. Maka saya tuliskan ini ya.
kuadrat sama dengan minus M-nya pindah ruas K per MX ya. Inilah persamaan diferensial osilasi harmonik dari bendanya ya. Kita dapatkan seperti ini. Oke, itu yang A-nya. Kemudian yang B-nya seperti apa? Simpan di sini. Solusinya apa? Solusinya adalah itu kita ingin tahu bagaimana X fungsi dari T-nya. Dalam fungsi sinus ya, berarti sesuatu dikalikan fungsi dari sinusnya. Nah, kita lihat di sini. Solusinya kan Anda sudah belajar ya bahwa X fungsi T itu sama dengan pasti A sin omega T ditambah sudut fase awal. Itu ya. Nah, sekarang kita perlu melengkapi solusi ini dengan angka yang bersesuaian ya. Pertama, A-nya berapa, kemudian omeganya berapa, dan V0-nya berapa, alias sudut fase awalnya itu berapa. Di situ ya. Nah, di sini kita perlu mencari nilainya. Dari soal kita udah tahu ya. Dari soal kita sudah dapatkan dengan catatan A-nya di soal itu adalah simpangan maksimumnya yaitu 0,010 meter. Gitu kan ya. Kemudian omeganya itu akar K per M. Gitu kan ya. Atau dari diferensial kita bisa juga melihat bahwa bagian yang saya berikan warna ini ya, ini merupakan omega kuadratnya ya. Jadi kita dapatkan sama dengan akar K-nya itu tadi berapa? 10 dibagi M-nya adalah 1 sama dengan ya sudahlah akar 10 aja ya. Radian per second. Kemudian berapa sudut fase awalnya? Kita tahu bahwa katanya ketika T-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0,01 ya sama dengan A. Nah, saya masukkan ya. XT sama dengan 0 itu sama dengan A itu sama dengan A sin masukkan T-nya 0 omega kali 0 0 sisanya tinggal masa awal ya. Sehingga saya dapatkan di sini jadinya adalah coret ya A-nya ya, maka 1 sama dengan sin V0. Maka V0-nya adalah sudut terkecil ya. Untuk mendapatkan 1, sinnya adalah sin dari pi per 2. Sehingga kita dapatkan, jadi solusinya adalah X fungsi T sama dengan A-nya 0,010 meter sinus akar 10 T ditambah pi per 2. Ya, jadi ini tadi jawaban yang A, ini jawaban yang B ya. Kita dapatkan solusi dari persamaan diferensialnya ya. Dalam fungsi sinus. Artinya ini kita punya bagaimana fungsi posisi terhadap waktu dari osilasi harmonik sederhana sistem ini. Oke, kita lanjutkan ke sub soal berikutnya. Yang C ya, kita lihat. Tentukan energi kinetik pada saat simpangannya itu 0,4 kali besar amplitudonya. Oke, jadi di sini ya, yang C kita diminta mencari berapakah energi kinetiknya ketika simpangannya X-nya sama dengan 0,4 amplitudonya. Oke, kita
cek dulu ya untuk apa namanya, untuk energi di sini. Untuk OHS atau osilasi harmonik sederhana, ya, khususnya pada pegas ini ya, pada pegas, kita tahu bahwa kita punya energi potensial sama dengan setengah kx kuadrat ya, yang Anda sudah belajar. Kemudian saya juga punya energi mekaniknya. Berapa energi mekanik dari pegas? Itu sama dengan energi potensial pegas ketika dia berada di simpangan maksimum. Kenapa? Karena pada saat di simpangan maksimum, di simpangan maksimum, kenapa? Karena pada saat di simpangan maksimum, energi kinetiknya itu nol. Karena kecepatannya sesaat nol di situ. Sehingga semua energi mekaniknya itu berasal dari energi potensial pegasnya. Ya, jadi EM-nya sama dengan setengah K dikali X-nya simpangan maksimum, berarti KA kuadrat. Ya. Dari sini kita dapatkan berarti maka energi kinetiknya itu sama dengan ya energi mekaniknya kita kurangi sama energi potensial. Itu kan ya. Jadi sama dengan setengah KA kuadrat kurangi setengah KX kuadrat ya. Sama dengan setengah K A kuadrat kurangi X kuadrat. Oke, dari sini kita teruskan. Maka kita peroleh di sini ya. Ini K-nya. Jadi, ketika X-nya 0,4A, berapa kinetiknya? Berarti K sama dengan setengah K A kuadrat dikurangi X-nya adalah 0,4A kuadrat. Ya, kita hitung sama dengan setengah kali 10 kali berapa ini? 0,01 kuadrat dikurangin kita punya 0,4 dikali 0,01 gitu ya. Jadi kita punya 0,004 gitu ya kuadrat. Anda bisa hitung hasilnya, silakan berapa joule. Seperti itu ya. Nah, berikutnya yang D. Berapakah energi potensial dan kinetik pada saat benda berada di titik setimbangnya? Oke, berarti sini di titik setimbang ya. Kita punya catatan bahwa ya X-nya sama dengan 0, sementara P-nya sama dengan P maksimum. Gitu ya. Berarti kalau X-nya 0, maka di sini energi potensialnya 0, maka ini K-nya itu sama dengan maksimum, sama dengan berarti ini M-nya. Ya, jadi kita dapatkan hanya EM sama dengan ya setengah KA kuadrat ya. Setengah kali 10 dikalikan A kuadratnya itu berapa? 0,01 kuadrat sama dengan sekian joule. Oke, kita sudah mendapatkan jawaban untuk soal ini ya.
baik yang A, B, C, dan D ya. Ini adalah contoh dari soal ujian di TPB ITB, saya lupa tahun berapa.